Halo Surya. Oh, halo guys. Kalian ada sama teman aku. Ini ada Saya El Friza, L3. teman SMA-nya Asal. Ya. Kesibukannya apa El sekarang? Sekarang kerja, Ya. terus ada bisnis juga, jualan dan lain-lain lah. Jualan apa? Spare part mobil. Mobil. Udah lama? Oh, kayaknya udah 3 tahunan sih. 3 tahunan? 3 tahun. Tapi belum se-proper sekarang. Dulu masih kayak kecil-kecil lah. Kenapa memilih jualan spare part itu? Kenapa ya? Karena Awal-awal gimana? awalnya tuh kayak iseng sih kayak jual kecil-kecil kayak apa namanya, kayak apa sih namanya itu, spare part mobil Jepang lah, yang murah-murah dulu. Sebenarnya ngambilnya dari Import. ya dari Cina. Cina. Boleh sebut? Ya pokoknya udah ada dah. Aku ngambil karena lihat momentum, karena teman-teman saya juga kan di Jakarta ya, banyak yang kayak mobil. Saya lihat momentum di situ. Saya awalnya sih kayak BU Pasti. jual itu BU. Tapi lama-lamaan kayak beli shock dan lain-lain. Sebenarnya dari PO dulu, teman-teman butuhnya. Awalnya berarti ke teman dulu gitu. Ke teman dulu butuhnya apa nih, nah, cari mulai di internet dan lain-lain. Carilah, jual, lumayan laku. Itu sih sampai sekarang, alhamdulillah. Diurus sendiri. Sekarang sama teman jadi bertiga. Mungkin orang pengen tahu masa kecil mana gitu ya. Masa kecil Mana? Di mana masa kecil mana? Oh, masa kecil lahir di Bandung sih. Di Bandung. Asli Bandung dari kecil. Dari kecil di Bandung, di Sarijadi. Sarijadi. Terus pindah tuh pada larang tahun 2010-an lah. Pindah. Itu dari sekolah juga pindah gitu ke sana. Pindah dari SD kelas 5 ke 6 ya lupa. Pindah karena saudara juga ada dia ngajar di sana, SD guru. Alasan pindahnya itu karena apa ya? Dulu itu karena nenek saya itu nggak ada yang ngurusin lah, nggak ada yang liatin. Jadi orang tua saya jadi udah ikut sama. SMP di Padalarang. SMP di Padalarang. SMP berapa? SMP 3. Terus udah lama sih. Lupa ya. Terus kan ke Sepancis tuh. Ke Sepancis. Kenapa milihnya Sepancis gitu? Apakah ada pilihan lain atau ada? Mana? Ke Semansa terus Bandung. Pilihan keduanya tuh ke 15 Bandung. Cuman yang pertama Semansa itu kan nggak lolos. Yang udah nggak lolos, ada pilihan keduanya kan 15. Nah 15 itu kuotanya udah full. Karena telat gitulah ininya, daftarnya. Nah saya carilah seminggu itu tuh kayak hektik lah. Cari kemana, dapatlah info dari temen di Cisarua. Masuklah situ, ternyata masih banyak kuotanya gitu. Alhamdulillahnya lulus masuk. Sepancis tuh pilihan ketiga. Enggak, sebenarnya bukan pilihan sih, kayak Opsi lain. kayak oplos aja. Oplos. Oh, ya. Tiba-tiba di sana aja. Tiba-tiba di sana karena ada teman di situ. Siapa? Ada teman aku si Tole. Jemput dia karena dia rekomendasiin lah, enak lah katanya, bla 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 bla. Oh, apa? Kakak tingkat.
kakak tingkat kakak kelas. Seman satu yang di Tangerang. Seman iya Nah, yang kemarin ada ini apa sih sengketa. kita itu Tapi kalau orang pengen tahu L di SMA sama di SMP tuh beda gak? sangat beda Beda. beda. Di mananya? Bedanya mungkin kayak perilaku sih kayaknya. Perilaku. Gimana? Kalau SMP tuh mungkin kayak agak pinter sih, bukan Ah. kayak kutu buku banget lah gitu. Beda kalau sama SMA tuh kayak ya tahu sendiri lah gitu. Cuma agak inilah, beda lah, agak Bronx. Karena mungkin Kenapa tuh? ya sebenarnya nggak mau nyalain lingkungan juga sih, sebenarnya bisa aja bisa handle diri sendiri. Cuman karena mungkin ke bawah juga sih. Ya mungkin ya karena itu nih temen-temennya mungkin ya. Nongkrong dan lain-lain. Jadi agak berbeda. Kalau yang SMP tuh kayak belajar, Oh gitu. ikut les dan lain-lain lah. Semenjak SMA tuh baru Berarti beda di SMP 180 derajat. ikut tes ya gitu. Ikut SMA sama nggak diterusin. karena apa ya? Karena nggak tahu, mungkin bukan kehilangan arah siapa ya, lebih ke nggak ada motivasi sebenarnya. Jadi waktu SMA tuh kayak main, nggak mikirin ya buat kedepannya gimana. Tapi kalau masa sekolah gitu yang berkesan tuh di SMP atau SMA gitu? Gimana? Yang berkesan gitu? Atau ada Berkesan ada kesan-kesannya masing-masing? SMA sih. SMA. SMA. Kenapa tuh? Ya karena mungkin dari ikut pengalaman juga di SMA kan banyak pengalaman ikut. Dulu itu ada apa sih? Kayak bukan organisasi apa ya? Komunitas Komunitas, gitu. Ikut banyak teman dan lain-lain pada. Dan itu sih Kalau komunitas kegiatannya ngapain tuh biasanya? komunitas banyak sih, kayak apa ya dulu tuh kayak sebenarnya kalau kegiatan positifnya kegiatan positifnya mah nggak ada. Ada sih, cuma kayak berbagi dan lain-lain ya, kayak cerita sharing dan lain-lain lah. Terus kan di waktu itu kan aku juga ini apa jabat jadi ketua komunitas. Dulu namanya tuh apa ini? Warcraft tuh. Nah, Kalau sekarang apa YOLO ya? Wakilnya itu Small V. oh gitu. Itu kayak mengemban tugas lah. Jadi punya tanggung jawab tersendiri. Orang udah tahu, enggak tahu soalnya. Ya gitu. Jadi ketua gitu, buat acara dan lain-lain, kayak apa sih? Kayak berbagi dan lain-lain lah. Kalau di SMA yang paling dekat sama mana gitu siapa gitu? SMA Nah, apa nih? Yang Sebagai teman, nah, asmara atau ya semuanya. kalau temen sih semua deket. Cuman kalau yang lebih lama mungkin ya karena ini situasi mungkin si Molvi. Molvi. Molvi paling deket. Andi juga. Nah, Gitu sih. kenapa bisa dekat dengan mereka gitu? Kalau bisa cocok mungkin atau gimana? Cocok sih karena mungkin kayak udah gimana ya? Kayak bayangin kayak 3 tahun gitu sama dia terus kemana-mana main, pulang bareng. Satu komunitas juga kan sama Molvi, Andi gitu. Ada momen nggak yang masih keinget sekarang sama Momen apa ya? Momen paling digamparin guru. itu kenapa? Digampar guru. Sama siapa? Dulu tuh Padang Iyun digampar. Aduh, kejar-kejar sampai karena nggak upacara dulu tuh kan ketahuan. Digampar, undang. Tapi oke, karena itu kesalahan pribadi, bukan kayak apa ya? Nggak apa-apa lah, masih bisa nerima juga ya. Karena ya salah juga sih. Upacara bro, digampar. Sini tuh diciduk. Baju udah kotor. Karena kejar lah.
dihantam aja. Bertiga itu. Waktu apa? Waktu itu di Enggak, berdua sama si Bobby. Cuman ada ini apa ke kelas gitu. Cuman yang karena sama satu kelas sama si Bobby cuma 2. Nah tadi kalau di SMA orangnya seperti apa gitu? Orangnya sih baik mungkin ya. Nah, Baik. Nakal nggak nakal sih. Humoris mungkin ya. Nggak tahu sih menurut saya sendiri. nah, Seneng bergaul sih, sering ngobrol. Gitu. terus kalau ini ya apa percintaan di SMA? Aduh, percintaan banget. Kan. Nah gimana nih? Apa pas masuk langsung ada gitu? Ada dulu tuh sempet, kalau sekarang tuh apa di flirting kan, flirting lah, di keceng-keceng gitu sama kakak kelas cewek, masih inget sih. Sama masuk diincer di halo-haloin gitu lah. Diminta dulu tuh apa ya, BBM apa ya? Lain dimintain lain gitu sih. Cuman karena mungkin sayanya innocent, polos lah gitu kan. Jadi nggak langsung ini. Biasanya tuh punya kisah asmaranya tuh Gimana di kelas 2. kelas 2? Mulai situ kayak mulai suka sama orang. Di SMA berapa ini? Mantan 7 kali. 7. Itu yang paling lama berapa bulan? Paling lama tuh apa ya? Kurang tahu sih kayaknya, karena saya tuh kalau dekat sama orang tuh nggak officially pacaran gitu. Jadi kayak kalau sekarang mah zamannya bahasa kerennya mah HTS. Oh ya. Gitu. Tapi kalau lama tuh setahun lah. 7 mantan ya? 7 mantan. Ke kelas ada 4 ya. 4. Yang seangkatan 2 orang, nah di kelas 1. Terus kalau menurut Mane, keseruan apa yang ada di SMA gitu? Kerusuhan? Keseruan. Keseruan. Semuanya seru sih. Seru. Dari mulai temanan, cintaan, dan pengalaman sama guru juga ya banyak tuh. Banyak sih. Kalau guru yang paling ini apa? Yang momennya menurut Mane paling diingat sampai sekarang? Aduh, banyak. Apa ya itu? Ya paling itu sama Padang Ilmu di Gampar. Terus sama siapa lagi ya? Pak Edi itu guru matematika. Ya, sepatu diambil buat surat apa sih? Gara-gara kan dulu celana sepatu ngancok diambil buat tanda tangan gitu, janjian apa ya. Terus, ini momen berkesannya tuh Kenapa? Ini keciduknya tuh gara-gara ini pas mau apa sih, mau keluar sama Kandi sama Banyu gitu, mau keluar ke itu ngomong rokok lah gitu. Keciduknya tuh pas di mau ngelewat ke apa sih, musola. Itu ciduk lah. Ditanya lah alasannya mau kemana. Karena kan pada bilang ini mau sholat ke sholat duha. Padahal mah mau mabal, mau ngerokok anjing. Terus ada, nah at the moment udah diciduk sama si Pak Edi. Ada datang Padang Ilmu. Ada lagi anjing. Ketemu aja anjing di Padang Ilmu. Terus dites lah
sok sholat duha di tes surat duha dari 3 hari itu udah apa waduh bekieu dicarikan ya gitu. Waduh ini emang pengacau lah emang geus kebiasaan apal gitu sih pada kita jadi apalin kalian tadi si ini si Banyu sebenarnya kurang mah ada nakal juga nggak pernah apa sih nggak pernah ketahuan main rapi lah. Nah, terus peralihan ke kuliah, bedanya SMA sama kuliah apa yang dirasain? Sangat berbeda, mungkin kayak kalau SMA mah kayak belum dewasa aja gitu. Kalau kan belum punya tanggung jawab juga. Kalau kuliah tuh lebih dewasa, bawaannya lebih punya tanggung jawab buat nyelesain semua masalah lah. Apalagi kan orang ambilnya hukum lagi, harus punya tanggung jawab lah di diri sendiri sama ya, lebih dewasa lah, lebih mature gitu. Nah kalau ambil hukum itu emang kemauan sendiri atau gimana? 50-50 sih, 50-50. Pertama tuh pinginnya tuh kedokteran, cuma karena IPS kan nggak bisa aku saya IPS nggak bisa. Ambil lah ini ilmu komunikasi, cuman nggak keterima. Yang keterima Ilkom tuh keterimanya tuh di hukum. Pilihan keduanya di hukum, keterimanya alhamdulillah di hukum. 50-50 lah. Tapi gimana di hukum selama yang 4 tahun kuliah gitu? Enjoy atau susah gitu? Penting kan di mata orang ya yang nggak tahu gitu. Kayak ya di mata orang awam mungkin kayak pasal-pasal banyak. Benar gitu, benar. Rumit. Sebenarnya enggak sih. Enggak rumit sebenarnya. Apa yang gue? Mungkin pengalaman. Kalau selama kuliah tuh kayak paling yang rumitnya tuh kayak ini ya. Nggak ada sih. Nggak ada sih. Paling kalau struggle-nya paling kayak ya semua juga ngerasain mungkin kayak tugasnya gitu lah. Nggak dihukum aja sebenarnya. Semua juga pasti. Yalah. Tapi emang benar dihukum apa? Ngapalin pasal-pasal gitu. Ngapalin. Nggak juga sih. Cuman kalau yang basic aja kayak tentang peraturan yang umum harus tahu lah, karena orang kan tahu misalnya kalau lulusan hukum pasti lepas dari kuliah orang taunya kita ahli hukum gitu kan. Itu cuman yang basic ini padahal nggak juga melulu kayak ngapalin pasal-pasal dan lain-lain. Kurang ini. Tapi kalau di hukum dosen-dosennya gimana gitu? Dosen-dosennya Apakah emang ya ketat banget gitu? Lumayan ketat sih. Berarti dosen-dosen itu suka ini beran apa? Kayak jadi ahli hukum di kasus-kasus kayak gitu. Banyak ada yang dosenku itu ada yang jadi hakim apa ya? Dulu itu KPK tahun berapa? Hakim KPK. Hakim MK tahun berapa gitu? 2018 dosen UNPAS. Banyak sih. Jadi lawyer dan lain-lain lah pokoknya di ranah hukum lah. Nah kalau di kuliahan ini apa? Gimana gitu pergaulan? Pergaulan bebas sih. Canda. Enggak lah. Pergaulannya normal kayak orang biasa. Dan karena mungkin di kalau orang misal di kampus tuh nggak yang bergaul banyak itu kayak di SMA kan kayak beda kayak kebanyakan sendiri sih. Ya ada lah kalau nongkrong sama teman dekat juga itu. Nggak kayak di SMA itu beda. Itu beda ya sama SMA.
beda-beda. Terus kalau mana nih pas kuliah hukum apa tugas-tugas tersulitnya itu apa? Atau di hukum itu pernah ya tapi kayak simulasi gitu, simulasi sidang? Pernah. Mungkin agak ini ya, dulu itu karena mungkin saya apa sih kuliahnya tuh karena zaman pandemi mungkin, jadi dulu tuh kebanyakan ini kayak online gitu, kayak sidang online dan transisinya kayak yang asalnya offline jadi ke online kan ya, jadi ada transisi lah, pengalaman tersendiri gitu. Mungkin sulitnya tuh di apa ya kalau hukum itu, tapi nggak ada sih, Nggak ada ya? nggak ada. menurut orang pribadi nggak ada, nggak susah sih. Tapi mungkin karena mana belajar mungkin ya pas Bisa jadi, kuliah belajar terus gitu. bisa jadi kayak gitu, cuman sebelum bahkan dari awal sampai akhir sampai sidang pun biasa aja gitu, nggak begitu sulit hukum tuh menurut pribadi. Tapi sekarang ada keinginan untuk jadi kayak biasa gitu hukum gitu, kayak pengacara atau hakim, ada keinginan itu? Sejauh ini nggak ada sih, Beda. belum Ya. tapi mungkin kalau ada kesempatan ya ambil aja. Bisa. Mungkin kayak orang tuh orientasinya tuh sekarang tuh lebih ke apa ya, udah bukan nggak tertarik, belum ada apa ya, engagement ke ranah hukum tadi. Darul. Semua yang di sini.